Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rangga Rahmadana Wisa Pratama dari mahasiswa PLP-UNS angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sambungan kayu. Nah, materi sambungan kayu ini tentunya sudah sangat familiar sekali ya teman-teman ya di dunia konstruksi. Di mana di dunia konstruksi itu sudah banyak sekali ya material kayu. Misal kita membuat kusen, membuat rangka atap, kuda-kuda, terus ada boven. Nah, semua konstruksi itu tentunya ada yang namanya sambungan kayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sambungan kayu agar teman-teman di sini paham tentang sambungan kayu. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama ada pengertian sambungan kayu. Nah, sambungan kayu itu adalah cara menggabungkan dua atau lebih bagian kayu agar menjadi satu kesatuan struktur yang lebih kuat. Nah, untuk teknik sambungan kayu ini sangat penting ya teman-teman dalam dunia pertukangan maupun dunia konstruksi. Kenapa sangat penting? Karena ukuran kayu yang ada di pasaran itu tidak selalu ada ya sesuai kebutuhan kita. Jadi dengan adanya teknik sambungan kayu nanti kita bisa tetap menggunakan kayu tanpa harus mengganti material lain. Untuk tujuannya sendiri, sambungan kayu itu adalah yang pertama ada membentuk elemen bangunan yang lebih panjang atau lebar. Nah, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Misal, di sini kita membutuhkan balok dengan ukuran panjang yaitu 3 meter. Nah, namun di pasaran atau di toko kayu itu hanya tersedia ukuran kayu yaitu 2 meter. Nah, dengan adanya sambungan kayu ini, nantinya bisa kita gunakan kayu ukuran 2 meter tersebut, yaitu ada 2 kayu 2 meter pertama, kemudian 2 meter kedua. Nah, itu bisa kita sambungkan sehingga bisa ukurannya itu bisa sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan yaitu 3 meter tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan kekuatan dan kestabilan struktur. Nah, sambungan kayu itu bukan hanya sekedar menempelkan 2 potong kayu, tapi juga dibuat dengan bentuk tertentu agar bisa kuat menahan gaya. Beberapa sambungan kayu itu mampu menahan seperti beban tarik, beban tekan, beban geser. Nah, sehingga kayunya itu tidak mudah menggeser, melengkung, bahkan lepas. Dalam konstruksi bangunan sendiri, sambungan itu adalah bagian penting untuk memastikan struktur itu tetap kokoh, terutama pada rangka atap, kusen, meja, perabot, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu memudahkan perakitan dan pembongkaran konstruksi. Nah, di dunia konstruksi itu ada beberapa konstruksi yang harus dirawat atau bahkan bisa dibongkar atau dipindahkan. Nah, dengan adanya sambungan kayu ini, proses pembongkaran, pemindahan, atau perawatan itu bisa lebih mudah. Beberapa jenis sambungan kayu itu dirancang agar dapat dilepas tanpa merusak bahan, sehingga cocok untuk bangunan sementara seperti panggung, lemari, mebel, dan pekerjaan dekorasi. Nah, seperti itu. Dan sambungan kayu itu sangat penting ya teman-teman ya di dalam dunia konstruksi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke prinsip sambungan kayu. Nah, di sini teman-teman ada beberapa prinsip tentang dasar sambungan kayu. Nah, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permukaan harus rata, bersih, dan rapat. Nah, di sini maksudnya itu jika kita ingin membuat sambungan kayu, nah permukaan kayu yang akan kita gunakan atau akan kita sambung itu harus benar-benar halus dan rata. Jika permukaannya tidak rata, nanti sambungannya tidak akan bisa menempel dengan sempurna, sehingga menyisakan celah atau sisa. Nah, celah atau sisa tersebut nanti itu dapat melemahkan kekuatan sambungan, bisa membuat kayu mudah bergeser, dan lem atau sambungannya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, ada arah serat kayu harus diperhatikan agar tidak mudah retak. Nah, kayu sendiri itu kan memiliki serat alami yang menentukan kekuatan dan arah patahnya.
Nah, jika sambungan dibuat tanpa memperhatikan arah seratnya, nah kayu itu nantinya akan mudah retak atau patah ketika diberi beban. Selanjutnya, menggunakan alat sambung sesuai kebutuhan. Ada paku, baut, dan perekat. Nah, tidak semua sambungan kayu itu membutuhkan alat sambung ya. Namun, kebanyakan sambungan itu bisa menjadi lebih kuat dengan paku, dengan skrup, dengan baut, atau dengan lem. Nah, pemilihan alat sambung itu harus disesuaikan dengan fungsi konstruksi. Misalnya lem itu cocok untuk pekerjaan seperti mebel, pintu, seperti itu. Nah, untuk paku atau skrup biasanya digunakan pada sambungan yang mendapat beban ringan sampai sedang. Untuk baut besi itu digunakan misal untuk sambungan yang menahan beban besar seperti balok, rangka atap, rangka kuda-kuda, nah seperti itu. Nah, selanjutnya ada hindari kelembapan tinggi yang menyebabkan pelapukan. Nah, kayu sendiri itu kan sangat sensitif ya terhadap air dan kelembapan. Nah, jika sambungan dikerjakan pada kayu itu masih basah atau disimpan di tempat yang lembab, nah kayu itu bisa berjamur, bahkan bisa mengalami lapuk juga. Nah, sehingga sambungannya itu dapat menjadi longgar dan kekuatannya berkurang. Nah, jadi prinsip sambungan kayu ini juga harus diperhatikan ya teman-teman ketika kita akan membuat sambungan kayu. Nah, jika prinsip-prinsip ini bisa diterapkan dengan baik, nah pastinya nanti sambungannya juga akan lebih kuat, rapi, tahan lama, baik untuk perabotan, bangunan rumah maupun pekerjaan konstruksi lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengelompokan sambungan kayu. Nah, untuk pengelompokan sambungan kayu sendiri itu dibedakan berdasarkan arah dan tujuan penyambungannya. Nah, secara umum sambungan kayu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman ya. Ada sambungan menyambung atau splicing joint. Nah, itu fungsinya untuk menggabungkan sambungan kayu arah memanjang. Jadi untuk yang arah memanjang ini dipakai ketika panjang kayu yang tersedia itu tidak mencukupi kebutuhan. Misal tadi yang sudah saya jelaskan. Misal kita butuh kayu 3 meter, sementara adanya kayu itu hanya 2 meter. Jadi kita harus menyambung kayu itu agar bisa menjadi ukuran yang kita butuhkan. Selanjutnya ada sambungan menyudut atau angle joint. Itu berfungsi untuk menghubungkan 2 kayu dengan sudut tertentu. Contoh penggunaannya kayak kita pakai di rangka atap atau kuda-kuda atau pada sambungan pada balok miring. Selanjutnya ada sambungan menyilang atau cross joint. Sambungan ini digunakan untuk menghubungkan 2 kayu yang saling berpotongan di tengah. Biasanya membentuk huruf T atau huruf plus. Nah, itu tujuannya agar kedua kayu tetap saling terkunci dan tidak mudah bergeser. Dan yang terakhir ada sambungan menyiku atau corner joint. Nah, sambungan ini dipakai untuk membuat pertemuan sudut 90 derajat siku-siku. Oke, nah pada video kali ini kita akan fokus membahas yaitu hanya pada sambungan menyambung splicing joint, dimana fokus kita itu akan membahas tentang menggabungkan sambungan kayu arah memanjang. Nah, ini ada sambungan bibir kayu. Nah, sambungan bibir kayu itu adalah salah satu contoh dari sambungan memanjang tadi, splicing joint tadi. Nah, fokus kita di video kali ini yaitu pada sambungan bibir. Di sini ada beberapa contoh untuk sambungan bibir kayu. Di antaranya ada sambungan bibir lurus, sambungan bibir miring, sambungan bibir lurus berkait, dan sambungan bibir miring berkait. Nah, untuk di video kali ini kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Di sini kita ambil contoh sambungan yang bibir lurus. Oke, lanjut. Nah, ini sambungan bibir lurus. Nah, sambungan bibir lurus itu merupakan sambungan yang paling sederhana untuk memperpanjang kayu dengan menempelkan 2 ujung kayu dengan posisi lurus tanpa perpotongan miring. Nah, dalam menggambarkan sambungan bibir lurus atau dalam membuatnya itu ada beberapa aturan yang harus kita pahami. Misal, ini ada setengah T, setengah dari T. T itu apa? T itu tinggi atau tebal dari ukuran kayu itu sendiri. Nah, di sini juga ada 2 sampai 2,5 T. Jadi area yang kita sambung ini dari ini sini sampai sini
sini sampai sini. Nah, itu ada aturan-aturan tertentu. Misal di sini 2 sampai 2,5 T. Nah, berarti aturannya yaitu misal kita ambil 2,5 T. Berarti 2,5 dari ukuran tinggi atau tebal kayu itu sendiri. Oke, biar lebih paham, biar lebih mudah kita pahami, kita lanjut saja ke contoh studi kasusnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada contoh studi kasusnya. Jadi Seorang tukang ingin membuat balok panjang untuk rangka sederhana, untuk misalnya rangka plafon. Nah, balok yang dibutuhkan adalah 3 meter. sementara ukuran yang ada itu hanya 2 meter. Nah, bagaimana yang seharusnya kamu lakukan? Nah, berarti di sini kita akan menyambung kayu yang tersedia. Di sini yang tersedia hanya 2 meter. Berarti di sini kita harus sambungkan kayu 2 meter tersebut. Nah, sambungan apa yang kita pilih? Nah, kita pilih sambungan yang paling sederhana saja. Di sini kita pilih sambungan yang bibir lurus. Nah, di sini ada tebal kayunya 80 mm, untuk lebarnya 120 mm. Nah, jadi kan diketahui D atau L itu sama saja 120 mm, tinggi atau tebalnya yaitu 80 mm. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan atau membuatnya? Mari kita bahas secara detail. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk penyelesaian studi kasus tadi, di mana kita akan menyambung kayu ukuran 2 meter dengan kayu 2 meter digabungkan atau disambung agar menjadi ukuran 3 meter. Nah, sambungan yang akan kita pakai yaitu adalah sambungan bibir lurus. Untuk sambungan bibir lurus, nah di sini ada beberapa aturan ya untuk menggambarkannya ya. Misal kita lihat di sisi sini. Jadi untuk ukuran sini sampai ke sini itu ukurannya yaitu 2 sampai 2,5 T. Oke, untuk yang sisi sini sampai sini, jadi ini sampai ke sini itu ukurannya yaitu menggunakan ukuran setengah T. Begitu juga untuk yang sisi tengah sampai ke bawah itu menggunakan ukuran setengah T. Nah, gimana kita akan mencari ukuran yang akan kita pakai? Nah, berarti langsung saja kita masukkan rumusnya ya teman-teman ya. Nah, di sini misal 2 sampai 2,5 T. Berarti 2 T terus ada 2,5 T. Jadi maksudnya itu 2 T sampai 2,5 T gitu. Nah, kita cari dulu yang 2 T. T-nya berapa? Nah, di sini kan sudah diketahui T-nya yaitu 80 mili. Kemudian untuk L atau B-nya yaitu 120 mili. Nah, dengan di sini sudah diketahui T-nya, berarti ini bisa langsung kita kerjakan, yaitu 2 kali T. T-nya berapa? 80. Nah, berarti di sini 160 mm. Nah, untuk 2,5 T berarti 2,5 dikali 80 yaitu 200 mm. Nah, jadi untuk panjang sisi sini sampai sini yaitu bisa antara 160 sampai 200 mm, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk menggambarkan sisi sini sampai sini yaitu ukurannya bisa 160, bisa 170, bisa 180, bisa 190 maupun bisa 200. Jadi bisa digambarkan, yang penting tidak melebihi atau tidak kurang dari 160 sampai 200 mm ini. Oke, selanjutnya untuk yang sebelah sini ini kan setengah T, berarti setengah T berarti setengah dikali 80. Di sini ada 40 mm. Nah, berarti untuk panjang dari sini sampai sini yaitu 40 mm. Begitu juga yang dari tengah ke bawah juga sama, yaitu 40 mm. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara menggambar sambungan bibir lurus. Itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.